1.300-an daerah di wilayah kecamatan yang kategorinya susah untuk menerima daring. Maka ini akan menjadi potensi sengketa prosedur, sengketa proses di dalam tahapan penetapan calon perseorangan. Kami mengapresiasi atas keluarnya Perpu 2020 dari pemerintah, karena bahwa Perpu inilah yang akan menjadi dasar landasan bagi penundaan maupun tindak lanjut dari penundaan untuk pelaksanaan tahapan pilkada yang ditunda. Dari substansi Perpu yang ada 2020, maka bisa kita lihat bahwa secara implisit mengandung makna bahwa pemilihan lanjutan dapat dilaksanakan manakala memang kondisi COVID sudah dinyatakan aman. Ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 201A ayat 3 maupun pasal 122 ketentuan Perpu 22. Artinya juga bisa mengandung arti sebaliknya. Bisa 2020, bisa sebaliknya. Untuk itu maka Bawaslu berpandangan manakala memang harus dilaksanakan di tahun 2020, maka harus dilakukan secara ketat standar operasional, standar protokol penangguhan COVID bagi masyarakat maupun bagi penyelenggara KPU maupun Bawaslu. Namun demikian, izinkan kami menyampaikan beberapa kondisi objektif di lapangan hasil dari pemetaan Bawaslu. Ya. Pertama adalah terkait dengan kondisi penyebaran COVID-19 di provinsi yang melaksanakan pemilihan gubernur. Ya. Berdasarkan pemetaan Bawaslu terhadap kondisi penyebaran COVID-19 di daerah yang melaksanakan pemilihan gubernur di 9 provinsi dalam 2 pekan terakhir ini menunjukkan, pertama adalah provinsi dengan tingkat penambahan orang yang positif terjadi di Kalimantan Selatan sebanyak 364 orang, Sumatera Barat 226 orang, Sulawesi Utara 194 orang, dan Kalimantan Tengah 122 orang, sebanyak 100 orang. Yang kedua, kesembuhan paling tinggi terjadi di Kepulauan Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Tengah, dan kematian paling tinggi terjadi di Kalimantan Selatan, Kepulauan Riau, dan Sulawesi Utara. Ya. Soal penganggaran bahwa kalau memang harus dilaksanakan di tahun 2020, anggaran Bawaslu yang alokasi APBD yang sesuai dengan PHD ada 3 triliun, 4 ya. Kemudian yang setelah cair adalah di tahun 2019 210 miliar, yang sudah cair di tahun 2020 ada 1,2 triliun. Jadi sekitar masih ada 2 triliun yang masih belum cair, masih ada di pemerintah daerah, kabupaten kota maupun provinsi dari 3,5 tersebut. Selanjutnya juga bahwa anggaran APBN kami kemarin ada pengurangan dari 2,9 kemudian dikurangi 46,7%, sehingga saat ini sedang sisa adalah 1,6. Jadi dari 2,9 saat ini 1,6. Itulah kondisi penganggaran. Yang berikutnya adalah pada kesimpulan akhir ya, dapat kami sampaikan bahwa pertama, pelaksanaan tahapan pilkada yang dilanjutkan mulai tadi Pak KPU sampaikan 6 Juni 2020 dengan mengaktifkan kembali PPK, PPS, pembentukan PPDP dimulai 13 Juni sampai 3 Juli dan masa kerjanya dari 4 Juli sampai 4 Agustus 2020. Penyusunan daftar pemilih dimulai 10 Juni sampai 5 Juli 2020. Verifikasi waktu calon perseorangan dimulai 12 Juni sampai 2 Juli. Pelaksanaan tahapan awal pasca penundaan ini berarti akan dimulai 14 hari dari sekarang, 27 Juli ini, saat RDP ini kita laksanakan. Dengan tetap berharap setinggi-tingginya wabah COVID segera turun. Artinya tinggal persiapan kalau memang ini dimulai, opsi tadi 6 Juni mulai, saat ini tinggal ada 14 hari. Yang kedua adalah pengaktifkan kembali penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan kelurahan desa, tentu masih membutuhkan waktu untuk verifikasi kepada mereka yang saat ini kita off-kan, apakah masih memenuhi syarat atau tidak. Ini juga masih memerlukan waktu. Yang ketiga adalah pelaksanaan tahapan verifikasi faktual perseorangan dimulai 12 Juni dan penyusunan daftar pemilih 10 Juni semakin membutuhkan peraturan KPU terkait yang diselesaikan secara cepat. PKP tersebut juga membutuhkan uji publik.
pengundangan dan sosialisasi kepada jajaran penyelenggara pemilihan, sekaligus penyusunan panduan teknis pelaksanaan tahapan di masa pandemi COVID-19, khususnya pada saat verifikasi faktual dan penyusunan daftar pemilih. Sebagai contoh, perencanaan KPU untuk memusatkan pemutaran data pemilih kepada RT RW ini perlu dipertimbangkan dari aspek pekerjaannya, karena saat ini RT RW juga memiliki kewajiban dalam penanganan COVID-19, yaitu pendataan seluruh warga dalam mengidentifikasi warga yang terpapar COVID-19, memastikan prosedur pencegahan virus, serta pendataan dan distribusi bantuan sosial untuk warga yang membutuhkan. Yang berikutnya adalah, jika PKPU tahapan ini ditetapkan, penyelenggara pemilihan wajib selalu berkoordinasi dengan para pihak untuk memastikan kondisi masing-masing daerah terhadap pergerakan orang dan naik turunnya ODP, PDP, dan jumlah positif dari pihak yang berwenang untuk menyampaikan informasi tersebut. Pencegahan COVID-19 pada saat pelaksanaan tahapan pemilihan wajib dipastikan setiap waktu. Yang terakhir, dalam melaksanakan tahapan pemilihan yang direncanakan oleh KPU, wajib diperhatikan terhadap peningkatan dan keperluan pembiayaan terhadap kebutuhan teknis penyelenggaraan dengan standar pencegahan COVID-19. Hal ini tentu membutuhkan intervensi dari pemerintah pusat terkait dengan anggaran APBN. Sama halnya seperti tadi KPU sampaikan, maka Bawaslu juga membutuhkan intervensi anggaran APBN karena tidak memungkinkan APBD dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah manakala beberapa hal metode akan dilaksanakan secara daring, maka tentu harus kita melihat diperhatikan juga seluruh daerah apakah sudah sanggup untuk daring. Dari data kami memang masih ada sekitar 1.300-an daerah di wilayah kecamatan yang kategorinya susah untuk menerima daring. Kami survei juga dari kami adalah parameternya demikian. Ada beberapa kecamatan yang di luar 15 km dari ibu kota kabupaten kota akan sulit untuk bisa berjaringan dengan internet. Dan tentu juga terkait dengan misalnya verifikasi dukungan perseorangan yang akan melakukan virtual, kalau yang KPU dijalankan, maka ini akan menjadi potensi sengketa prosedur, sengketa proses di dalam tahapan penetapan calon perseorangan.